Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini dan akan menceritakan section 22 dan 23. Biar gak kelamaan, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 許されよ、許されよ。我の罪を許されよ。 Adegan dibuka dengan sampainya rombongan Castoria dan timnya di Oxford. Mereka rapat, tapi Garrett masih menjaga Londonium. Berkat Castoria, penaklukan Oxford berjalan lancar. Meskipun ada sejumlah kendala. Awalnya mereka akan merebut Oxford secara perlahan. Tapi ketika bel keempat berbunyi, moral meja bundar meningkat dan Oxford kacau. Selain klan Feng, ada klan Bumi dan Angin di sini. Jadi Percival ingin menghormati mereka. Klan Feng takut dengan pengepungan meja bundar. Itu cukup untuk bikin mereka pindah posisi untuk melawan Morgan. Karena selama ini, mereka melayani Morgan cuma karena Woodward cinta padanya. Dan ketika pemimpin mereka tak ada, mereka bingung dan ingin negosiasi. Karena klan Feng ahli dalam pertempuran, itu bikin mereka menjajah desa-desa kecil. Sehingga banyak peri yang benci pada klan Feng. Tapi mereka tak bisa ditahan di Londonium sampai perang dengan Morgan selesai. Dan Murian memberi saran untuk mengirim klan Feng ke Gloucester. Keamanan mereka akan dijamin di sana. Mereka bebas dan Murian bisa mempekerjakan mereka sebagai tentara bayaran untuk menjaga Gloucester. Dan Murian mulai berpihak pada tim Castoria. Mereka yang menyerah dibawa ke Gloucester kemarin dan sekarang mungkin sudah bersenang-senang di Gloucester. Di sana, Murian dan Koyanskaya bicara. Dia menyarankan Murian untuk istirahat jika tak enak badan. Tapi Murian berkata bahwa dia sehat seperti biasa. Dia memperlihatkan koleksinya pada Koyanskaya dan kagum dengan seberapa detail dan indah barang itu. Murian akan berangkat dan minta Koyanskaya menjaga kamar. Dia berkata, "Anda serius ingin melakukannya sekarang? Ketika ada kesempatan muncul, bukankah wajar untuk diambil?" Dan dia pergi. Meski Koyanskaya tak tahu betul bagaimana perasaan Murian. Orang bodoh melakukan tindakan bodoh, itu wajar. Tapi jika orang bijak yang melakukannya, Anda mengerti kan? Sementara itu, Murian menemui para klan Feng yang baru sampai. Kepala klan Feng yang bernama Baingan mengatakan bahwa mereka kesini bukan karena menyerah, tapi karena Murian minta penjaga ekstra untuk Gloucester. Murian berkata, "Ya, terima kasih telah datang. Pertempuran Camelot tak bisa dihindari, tapi Gloucester harus bisa bertempur untuk sementara." Baingan berkata, "Klan saya selalu menarik yang lebih kuat. Tapi orang-orangmu tak ada lagi kan? Mereka sudah punah, dan Anda masih serakah seperti klan Anda." Sementara Feng lain jadi cemas. Orang itu tak bisa baca ruangan. Setelah Woodward kalah, dia jadi kepala klan Feng secara otomatis. "Tidakkah kalian setuju kalau klan saya bukan bagian 6 klan lagi?" Murian setuju dan mereka tertawa. Setelah beberapa kata lagi, Murian mempersilahkan mereka masuk ke pintu yang disediakan. Mereka kagum dengan keindahan Gloucester, tapi masih sombong dan mengatakan bahwa Murian tak bisa melakukan apapun tanpa mereka. Kemudian ada suara yang berkata, "Aku kagum. 1200 tahun dan tak ada yang berubah." Mereka melihat ke atas dan melihat Murian jadi sangat besar. "Selamat malam dan selamat datang di papan permainan Murian. Apakah kalian terhibur? Mungkin Murian punya sakramen yang bisa bikin dia tumbuh. Itukah kata terakhirmu? Gloucester adalah wilayahku. Aku menghabiskan 1000 tahun untuk menimpa aturan. Di sini akulah hukumnya. Contohnya alien common sense-ku, ruang bug, yang bikin orang yang masuk ke dalamnya mengecil. Kamu mengerti? Aku tak lebih besar, tapi kamulah yang lebih kecil." Bayangan berkata, "Kembalikan kami. Anda hanya serangga bersayap lemah. Kamu memang kuat, tapi tak cukup pintar untuk mengantisipasi dihancurkan oleh jari telunjukku." Dan Bayangan mati. "Selama ada papan permainan ini, kekuatan kalian lebih rendah dari para semut. Kalian bisa keluar dan jadi kuat lagi, tapi syaratnya adalah bunuh aku dulu." Mereka mencoba lari, tapi akhirnya mereka mati karena serangan Murian. "Tak ada tempat pergi. Generasi kalian juga akan bangun di taman ini. Aku akan musnahkan kalian, sampai tak ada generasi baru kalian yang lahir. Jalan terbaik adalah memohon belas kasihku." Setelah beberapa kata lagi, dia kembali ke ruangan. "Kalian tak bisa lari. Kalian membantai kami. Kalian kuat hanya karena dilahirkan seperti itu. Aku bersumpah, berapapun lamanya, aku akan bantai kalian.
dan aku bersumpah akan terus hidup sampai seluruh klan Feng binasa. Sementara Koyanskaya berpikir, baik Morgan dan Kestoria menang, Inggris akan tetap ada. Tapi jika klan Feng tak ada, itu akan sangat melemahkan Inggris. Kamu bodoh. Aku kasihan padamu, Murian. Tak bisa lepas dari dendam masa lalu. Kamu sama dengan manusia, dan tak layak untuk kulayani. Adegan beralih. Lonceng kelima sudah dibunyikan, tapi lonceng keenam milik klan Cermin belum ditemukan. Oberon sudah berkeliling untuk mencarinya, tapi tak ketemu. Untuk sekarang, energi magis Arturia cukup untuk nge-backup meja bundar. Dan dengan bantuan Kenok Narya, mereka bisa melawan Morgan. Setelah semua pasukan berkumpul, mereka akan berangkat ke Camelot. Dan mereka bisa bertemu Gareth. Muramasa bertanya, apa sebenarnya lonceng itu? Itu bergema di seluruh Inggris, dan Kestoria dapat kekuatan di setiap lonceng. Da Vinci juga tak mengerti, tapi Masu berkata, lonceng itu adalah mayat kepala klan, sebagai permintaan maaf kepada peri surga. Awalnya milik pendiri klan, tapi ada beberapa lonceng yang rusak karena bencana, dan digantikan oleh tubuh kepala klan sesudahnya. Kestoria bertanya, di mana Gareth? Rupanya dia masih menjaga anak-anak Londinium. Kemudian ada laporan dari pengintai. Londinium diserang oleh pasukan ratu. Adegan beralih. Satu lagi hari yang damai di Londinium. Tapi dia mendengar suara pertempuran di benteng. Gareth tak paham, tapi ada pemberontak yang datang dan ingin ngebunuh Gareth. Pertempuran terjadi, dan setelah itu dia bergegas ke benteng. Ada tentara yang berselisih. Meja bundar mengira mereka adalah teman, karena berpakaian seperti pemberontak. Tapi mereka berkata, siapa yang kau panggil kawanmu bodoh? Serang! Jangan biarkan orang Londinium melarikan diri. Bantai semuanya. Sementara Gareth mencari Sam dan Samaria. Di persembunyian, mereka khawatir apakah yang lain aman. Sementara penyerbu cuma menemukan 3 anak. Seharusnya ada 5. Mereka mencari Sam dan Samaria yang masih bersembunyi. Dan saat mengecek perapian, Gareth datang dan menjatuhkan kedua prajurit. Mereka yang sadar bahwa itu Gareth segera keluar. Dia melihat ada luka bakar di kulit mereka dan menyuruh mereka menuju ruang operasi untuk diobati sambil menunggu Percival. Sementara dia akan melawan prajurit yang menghalangi. Para prajurit mengepungnya, tapi mereka kesulitan karena Gareth sangat kuat. Tapi ada rumor bahwa dia pengecut sehingga batal mengikuti anak ramalan dan kembali ke Londinium. Jadi dia pasti akan kalah. Dan mereka mati. Gareth berkata, kalian yang pengecut, tak peduli seberapa banyak kalian, tak akan cocok untukku. Kemudian ada cahaya, dan Lancelot menyerang Gareth sehingga dia pingsan. Setelah beberapa waktu, ada Kenagi yang berkata, sepertinya sudah berakhir. Londinium rentan dari dalam. Mereka mudah percaya manusia. Bakar habis. Pastikan hancurkan ruang operasi. Tunjukkan pada Percival yang kurang ajar itu. Gareth bangun, tapi tak bisa membuka mata kanannya dan melihat kota sudah terbakar. Tapi dia seperti pernah melihat pemandangan ini. Akhirnya dia mengerti, klan Cermin. Meskipun bisa melihat masa depan, Ainsel gagal menyelamatkan siapapun. Maaf Mira, meskipun kamu berkorban untukku, tapi dia mendengar musuh masih mencari anak-anak. Dia bangkit untuk melindungi Sam dan Samaria. Tapi Mira, aku senang karena dilahirkan di generasi selanjutnya. Setiap hari di Londinium sangat indah, bagaikan utopia. Itu fakta. Aku ingin tahu, apakah hari di mana peri berdamai akan ada. Setelah beberapa kata lagi, dia melihat pasukan ratu sedang bicara tentang minyak dan mengejar mereka. Singkat cerita, pertempuran terjadi, tapi mereka masih tak bisa mengalahkan Gareth. Jadi mereka kabur. Sebelum tentara meja bundar tiba, dia berhasil mengusir mereka dan berniat menunggu Percival. Tapi dia ingat perkataan musuh dan menemukan semacam bom yang dipasang. Setelah meletakkannya di tempat aman, dia menjauh. Bom itu meledak tanpa korban jiwa. Tapi dia tak bisa bergerak lagi. Dan ada suara lonceng berbunyi. Kestoria berhasil bunyikan lonceng Oxford. Kamu berhasil, Arturia. Selanjutnya, benar. Ramalan itu akan jadi kenyataan. Maaf, meskipun kalian memberiku zirah bagus. Tapi saya berkata, untuk apa minta maaf? Terima kasih, sudah selamatkan kami. Tentu, karena aku adalah kesatria meja bundar. Dan dia jatuh. Setelah beberapa waktu, para prajurit meja bundar sedang sibuk untuk memakamkan para mayat. Tak ada yang selamat, bahkan anak-anak. Semuanya mati. Chaldea dan tim tetap di tenda karena tak ingin mengganggu meja bundar yang sedang berduka. Sementara Arturia ada di lantai atas. Dia membawa tubuh Gareth ke menara lonceng. Rupanya Londinium juga punya menara lonceng. Percival menemukan tempat terakhir Gareth dan tak sadar ada Fujimaru di sana. Dia minta maaf. Dia sudah mengubur armor Gareth bersama anak-anak, tapi dia mengambil tombak Gareth. Sementara di menara,
Questoria berpikir, dia tahu kenapa mereka menyerang Londinium. Tapi tak seperti Gareth, dia tak punya sesuatu untuk dilindungi. Dia melihat Fujimaru datang. Tapi terima kasih, jangan khawatir. Aku bisa bunyikan bel sendirian. Akhirnya lonceng ke-6 berbunyi. Benteng bundar akan terbakar. Lonceng air akan terungkap ya. Kemudian Oberon menerima laporan Blanka. Perang akan dimulai. Yang sudah siap adalah Barghest dan Lancelot. Sementara Vauban tak ikut. Dia ditahan di Camelot karena mengambil taman kesedihan dan membuat Morgan marah. Spriggan menuju Camelot. Muriel masih di Gloucester. Aurora mengumpulkan sukarelawan Salisbury untuk bertemu Questoria. Dia menyuruh Blanka istirahat. Mulai sekarang, Morgan dan Arturia, pertempuran penentuan. Salah satu dari dua peri surga akan bertahan. Tapi mungkin keduanya jatuh. Jika Morgan kalah, cerita berakhir. Dan kelangsungan hidup Arturia tak penting bagi kerajaan peri. Ainsel juga punya firasat itu. Itu kejam. Meski begitu, bagi Panhuman, cukup Fujimaru yang bertahan. Akhirnya, cerita sudah mencapai klimaks. Sementara di Camelot, petugas melapor pada Morgan. Barghest dan Lancelot ada di benteng Camelot. Aurora menuju gerbang barat dengan pasukannya. Spriggan sudah masuk kastil. Muriel menolak bicara dan mendukung anak ramalan. Dari 105 kenaik, 80 telah kembali, 25 tetap di wilayah mereka. Peri yang berkumpul mulai ribut. Ternyata ada pemberontak di pasukan ratu. Pasukan Camelot akan kurang, dan karena seluruh lonceng berbunyi, mungkin anak ramalan sudah sekuat Morgan. Dan ada majus asing juga. Tapi selama ada Varric Knight, masih ada peluang menang. Morgan berkata, gerbang barat tak perlu dibuka. Tak usah biarkan Aurora masuk. Dan untuk para Knight yang memberontak, sudah dihukum mati. Kalian tidak kompeten. Saya saja sudah cukup. Dan anak ramalan, hanya karena bunyikan semua lonceng, tak akan bisa mengukur kekuatanku cuma dengan satu ziarah. Peri yang berkumpul mulai berpikir, mungkin Morgan memang peri surga. Dan ada VC dari Knocknaria. Dia minta maaf karena gagal bunuh Questoria. Karena mereka sudah jadi teman. Dan selamat, sekarang Anda bisa bebas. Waktu untuk turun tahta sudah tiba. Morgan, atas nama Knocknaria, menyerahlah. Perjanjianmu dan map berakhir di sini. Ini adalah pernyataan perang dari anak ratu dan anak ramalan. 1,5 hari sejak serangan Londinium. Hari ke-44, malam hari. Mereka rapat, bangun formasi dan bikin deklarasi perang. Pertempuran dimulai besok. Tapi pasukan Morgan ada di kastil, dan mereka cuma akan terobos gerbang depan. Untuk itulah pasukan Titan dibuat. Dan peri utara serta meja bundar akan merebut kota kastil. Knocknaria ingin kastil tetap bersih, dan sebisa mungkin untuk tidak menghancurkan tahta. Karena di sanalah dia akan duduk sebagai ratu. Tapi Morgan akan fokus mengejar Fujimaru dan Questoria. Jika salah satu dari mereka jatuh, moral meja bundar akan jatuh. Tapi mereka harus bertempur di garis depan. Tanpa berkah ilahi peri surga, gerbang utama tak bisa ditaklukkan. Dan tanpa mereka dan Masu, Varric Knight akan sulit dikalahkan. Setelah beberapa percakapan lagi, dia menyuruh semua orang tetap di sini, kecuali Muramasa dan Fujimaru. Mereka diusir. Silakan istirahat. Ringkasan akan diberikan nanti. Singkatnya, mereka akan mengatur strategi. Fujimaru bertemu Masu dan menceritakan pertemuan barusan. Tujuan mereka adalah Ronggo Miniad dan mencegah Inggris runtuh. Tapi bisakah Masu melawan Morgan? Sepertinya Morgan akan bertempur sampai mati. Dan sekarang sudah 44 hari. Mereka punya batas waktu. Mungkin akan bagus jika mereka manfaatkan kekacauan untuk masuk ke Camelot dan dapatkan Ronggo. Tapi Fujimaru sudah janji untuk bantuin Arturia. Jadi ayo hadapi Ratu Morgan. Setelah rapat strategi berakhir, mereka menyerahkan peta Camelot pada Fujimaru. Tapi Habetro tak ikut bertempur. Dia ingin melihat seluruh peristiwa, dan Fujimaru harus berhadapan langsung dengan Morgan. Dia ratu yang tak suka kalah, jadi pastikan dia menyerah. Sementara Grimm akan menjaga Arturia. Bagaimanapun, ramalan mengatakan bahwa dia akan jadi raja sejati. Staf seleksi, musafir asing, raja sejati mengambil tahta. Mahkota berlumuran darah disajikan. Biarkan 6 lonceng berdentang. Beri jalan bagi raja sejati. 6 lonceng sudah dibunyikan. Musafir asing ada di sini, dan tahta akan dicapai besok. Tapi ayat mahkota berlumur darah itu tak enak didengar. Seperti mahkota direndam dalam darah Morgan. Seharusnya Ainsel bisa mengatakan yang lebih baik. Kemudian Grimm minta bantuan Fujimaru untuk mengirim pesan ke Percival. Dia akan mengukir rune untuk 100 prajurit terbaiknya. Sementara di tenda, kita mendengar narasi Percival. Ketika masih kecil, dia pikir cinta itu sederhana, dan cinta diperlukan agar bisa bahagia. Setelah keluar peternakan, dia dibawa ke kota subur, dan diberi fasilitas, bersekolah. Dan yang jadi direkturnya adalah kepala klan Feng. Dia muncul beberapa kali. Dia bangun restoran, agar klan Feng bisa belajar, untuk menahan amarah.
Ini juga bentuk penebusan dosa klan Feng yang menghancurkan banyak klan. Jadi mereka harus belajar sopan santun dengan diet sayuran. Hari berlanjut, satu persatu anak dijadikan budak para peri. Dia tak diambil karena punya fisik yang kuat. Lalu Knight of the Lake datang, mengajarinya cara bertarung dan menggunakan magic circuit. Jangan terburu-buru, tumbuhlah perlahan. Murid pertamaku, anak pertamaku, adik pertamaku, dan teman pertamaku yang berharga. Tumbuhlah jadi kuat. Dialah cinta pertamanya. Tapi semakin bertambah usia, dia semakin melihat banyak hal. Dan dia sadar bahwa cinta yang dia lihat sebenarnya adalah amal. Cinta membuat orang jadi bodoh, baik jadi jahat. Kamu tahu bahwa kamu dimanfaatkan, tapi masih bergantung pada cinta itu. Dia dengar ratapan sedih, melihat Melusin putus asa karena kebodohannya. Tapi dia tak bisa membantu. Bagaimanapun, dia cuma anak berumur 10 tahun. Berharap ketika dewasa, dia bisa patahkan kutukan itu. Aku akan menyelamatkannya. Dia bertempur bukan demi Inggris. Dia cuma punya satu keinginan. Aku mengerti, Gareth. Dengan tombakku, aku juga akan lindungi Inggris. Kemudian Fujimoru datang dan menyampaikan pesan. Tapi dia melihat Percival sedih. Dia berkata, aku telah putuskan apa yang harus dilakukan. Tolong, beritahu Arthur juga. Dia mungkin bisa tahu. Untuk besok, serahkan pertempuran lawan Lancelot padaku. Meski aku kalah, aku bisa buat dia sibuk. Setelah itu, Fujimoru bertemu Da Vinci dan Muramasa. Castoria sedang mencari udara segar. Tapi sekarang, level Castoria sudah seperti Raja Lost Belt. Jika dia marah, Da Vinci akan jadikan Muramasa tumbal. Di samping itu, dia mungkin bisa melihat kebohongan. Karena dia bukan peri Inggris, melainkan peri Avalon. Dia mungkin punya mata peri. Dia bisa lihat sifat jahat, karma, hal buruk, dan peri di Penhuman mungkin hilang karena perkembangan peradaban. Tapi kedengkian manusia tak layak dilihat. Kita buat bahasa dan belajar, sehingga dapat kebijaksanaan. Tapi semakin banyak juga sifat buruk yang disembunyikan. Peri tak tahan dan menjauhi manusia. Sementara di sini, para peri mulai sembunyikan sifat buruk seperti manusia. Mungkin cuma 2 orang, Arthur dan Morgan, yang bisa disebut peri asli. Meskipun disembunyikan atau berkata jujur, bagi orang yang punya mata peri, itu akan dianggap buruk. Belas kasih pun akan rusak di mata mereka. Tapi mereka bisa yakin Castoria akan selamatkan peri. Dia cukup keras kepala dan jenis bajai yang tak akan bengkok. Muramasa ingin segera bayar hutang dan selesaikan misi. Tanpa sadar, cerita terus berjalan dan mereka akan menyerang kastil. Adegan beralih. Castoria dan Oberon bicara. Oberon meyakinkan dia bahwa pertempuran akan lancar tanpa pengorbanan. Adapun Gareth, kematiannya sudah ada dalam ramalan. Benteng yang bundar akan terbakar, lonceng air akan terungkap. Tapi dia berkata, sebagian wajah bundar adalah manusia, jadi tak mungkin tak ada korban. Dan kamu sudah kenal Kenok Naria bukan? Tapi kamu pura-pura belum bertemu. Dan ketika melihat masuk di Norwich, kamu tahu dia selama ini di Seafield. Tapi kamu diam, karena tahu jika dikatakan Fujimoru akan ke sana. Oberon ingin Fujimoru bersama anak ramalan, dan dia mengaku dia tak jujur. Bagaimanapun, berbahaya untuk pergi ke utara sendirian. Dan saat pertempuran melawan Wudus, mereka tak punya bantuan ratu. Jadi kita bisa menang. Tapi itu juga hasil perbuatanmu. Kenapa, Oberon? Kamu berbohong berkali-kali. Kamu tak benar-benar ingin mengalahkan Morgan kan? Oberon berkata, dia serius ingin Morgan kalah. Meski itu berarti berbohong. Tapi kamu juga berbohong, Arthuria. Motifmu selamatkan Inggris, bukan untuk manusia atau peri. Dia berkata, menyelamatkan Inggris adalah tujuanku. Tapi Oberon berkata, itu cuma rasa bersalahmu. Apa arti keselamatan Inggris bagimu? Muramasa mengatakan, semua peri mencari pengampunan. Semuanya punya keinginan yang sama. Dia tak punya mata peri sepertimu. Jadi itu mungkin karena kepekaannya. Itu kan yang kamu ragukan? Kamu tak menemukan fakta penting karena tak ada alasan melakukannya. Aku yakin akan ada saat kita bisa ungkapkan isi hati. Bukankah itu tujuan ziarah? Kenapa tak curhat pada mereka? Adegan beralih. Barges dan Lancelot bicara. Pasukan anak ramalan dan Kenok Naria bergabung. Pasukan mereka mungkin setara dengan kita, tapi kita akan menang jika ada kau dan aku. Kita bisa menyerang sendirian. Pasukan ratu cuma pelengkap. Aku bisa bantai pasukan Kenok Naria sendirian, dan kamu bisa bantai meja bundar, Majus asing, Galahad, 2 servan, dan Percival. Mereka lah yang harus diperhatikan. Yang bisa menandingiku cuma Ratu Morgan, dan kamu dalam wujud besarmu. Pasukan Salisbury dan pemberontak sedang menuju barat. Tapi pemberontakan berakhir di sini, kecuali ada spesimen yang bikin mereka setara Very Knight.
Morgan menyuruh untuk hanya bunuh pasukan yang masuk kastil. Gerbang utama adalah domainmu, Barges. Tak akan ada yang melewatimu. Ini mungkin yang terakhir. Tapi Morgan tak berniat bersihkan bencana besar. Jika kita menang, semua peri akan mati. Lancelot terkejut. Barges memang ingin melindungi Inggris. Tapi dia berbeda. Nama Lancelot adalah belenggu baginya. Dia bisa terbang, tapi tubuhnya tidak stabil. Dia mengambil nama itu untuk mempertahankan bentuknya. Mereka punya hal yang penting bagi mereka. Ratu tidak mengenal cinta, atau cintanya berfokus pada kerajaan peri, dan dia tak bisa menerima bantuan ratu lagi jika dia ingin lindungi Inggris. Di tempat lain, Boban sedang gelisah, berharap ada orang, minta maaf, dan minta tolong. Jika Morgan meninggalkannya, maka dia akan semakin lemah. Sementara penjaga yang mendengar suaranya berkata, dia berada di ujung tanduk, dikalahkan anak ramalan, kehilangan nama Tristan, dan Beryl menghilang. Tak bisa berharap bantuan ratu lagi. Biarkan saja, dia sudah membusuk dan tak bisa bergerak. Mendekat dan kamu akan kena kutukan. Tapi ada orang yang mendekat dan mereka diserang. Rupanya itu adalah Spriggan bersama seorang pengawal. Dia berniat membawa Tristan keluar. Sampah tua apapun bisa digunakan. Di tempat lain, ada sosok yang berkata, tak mungkin, aku harus pastikan. Yang mulia Morgan, tak mungkin. Saat itu dia bertemu Aurora. Dia tak menyangka Woodus masih hidup dan memberi bubuk ajaib untuk mengobatinya. Itu bikin keraguannya pada Aurora hilang. Dia berkata bahwa Morgan tak mengirim bantuan sejak awal. Morgan benci klan Feng karena makan banyak manusia dan ingin mereka lenyap. Tapi Woodus tak percaya. Dia akan pastikan dan bertanya pada Morgan. Bahkan jika dia akan terbunuh. Adegan beralih. Fujimaru jalan-jalan dan bertemu Oberon. Dia habis bicara dengan Arturia. Seperti, "Hei Arturia, tahukah kamu bahwa arti Raja Arthur adalah Raja Beruang?" Fujimaru sudah bisa ngebayangin wajahnya. Singkatnya, dia habis semangatin Castoria. Besok pagi, pertempuran akhir akan dimulai. Dan sampai sekarang, dia masih mencari Titania. Setelah beberapa kata, dia menyuruh Fujimaru tidur. Tapi Fujimaru merasa dia selalu tampak marah. Dia berkata bahwa dia sudah kesal saat tahu bahwa mereka sudah hancurkan Lost Belt. Sebuah peristiwa cuma akan jadi kisah bagi para pembaca. Setengah Oberon lahir dari cerita. Karena itu, perasaannya terbagi dan berbenturan. Tak masalah untuk hancurkan Lost Belt demi Panhuman. Tapi sulit rasanya. Itu akan dilupakan generasi mendatang. Dia ingin mereka tahu bahwa itu punya makna, meski berhenti di tengah jalan. Fujimaru bertanya, apakah kamu benci Morgan? Dia berkata, dia belum bertemu Morgan. Tapi kalender ratu adalah perwujudan mimpinya, dan dia menghargainya. Jadi dia akan mengerahkan segalanya untuk kalahkan Morgan. Aku serahkan Arturia padamu, Fujimaru. Peranku berakhir. Tunjukkan padaku pertempuran spektakuler sebelum aku pergi. Dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada rek atau apapun silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.